Dan mungkin bisa jadi banyak ya teman-teman yang seperti itu gitu loh. Jadi yang kesasar di awalnya atau misalnya mau nyari karir yang sesuai dengan passionnya tapi nggak ketemu-temu. Ya sekarang mana yang datang lebih dulu itu tangkeplah kesempatannya. Karena gini, kerja kalau nunggu passion kadang nggak ada berdapat loh. Loh betul. Bener nggak? Betul. Kecuali kita menciptakan pekerjaan itu loh ya. Betul. Kecuali kita menciptakan. Halo, Talk, ketemu lagi dengan tetap kami berdua dan tetap kita masih di Praxis ya Bu Novi. Betul, di Praxis apartemen. Sekarang kita sedang duduk-duduk santai, menikmati sore Surabaya. Itu pemandangannya banyak sekali gedung-gedung tinggi. Betul. Gitu. Di lantai 35. Wih. Oke, kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngobrol sesuatu yang kita banget. Kami berdua banget gitu ya. Dan jadi itu jadi suatu wacana atau suatu apa ya Bu Novi dalam dunia pekerjaan? Versus ya? Iya, versus gitu. Bukan sesuatu yang harus diperbandingkan dan kemudian menjadi sisi kanan, sisi kiri seperti itu ya. Tetapi bisa menjadi alternatif atau pilihan karena sekarang sudah ada contohnya. Versus. Sudah ada contohnya, role modelnya. Antara N yang satu dan N yang satunya. Kita tuh sebenarnya versus. Versus apa Bu Novi? Jadi passion atau non-passion? Non-passion atau opportunity. Gitu. Jadi kita ngomong gini, bahwa pekerjaan itu seringkali kan kita ngomong apakah harus passion sehingga kita mencintai pekerjaan itu. Betul. Dan kemudian bisa sukses. Bisa sukses karena kan biasanya passion itu kan karena dia sangat mencintainya sehingga melakukannya dengan senang hati. Betul. Kerja kayak bermain. Betul, sangat nyaman. Dan akhirnya career path-nya bagi dia adalah this is my future kan. Iya. Kayak saya. Ember. Sejak awal beliau, sejak zaman muda dulu kala ketika masih buka-buka majalah remaja, majalah gadis ya. Iya. Karena eranya masih gadis saat masih itu. Gadis. Dan melihat kolom-kolom tentang rubrik psikologi ya kan diasuh oleh beberapa psikolog terkenal ya kan, hingga artis terkenal yang juga psikolog. Iya. Nah, dan akhirnya merasa dunia di situ nggak jadi kowat akhirnya. Iya. Dan makin lama ketika kita sudah masuk ke dalamnya ya makin lama makin mencintai. Karena passionnya sejak muda dulu kan, gitu. Dan sampai sekarang tetap jadi psikolog. Ya, warnanya masih kental itu gitu loh. Warnanya masih ungu. Iya. Warna ungu itu warna psikolog sebenarnya, ya kan? Dan sampai sekarang terjaga dan karirnya moncer di situ karena tadi itu bekerja karena passionnya Bu Novi. Iya. Kenapa kok merasa bahwa psikolog itu passionnya? Kita kan nanti dulu. Oh iya, satu-satu ngulitinya ya. Interview saya nanti aja. Iya. Kenapa kok merasa bahwa itu ada passion Anda? Sehingga yang lainnya kan juga merasa bahwa oh iya kalau saya kerja karena passion saya akhirnya seperti ini loh. Betul. Jadi karena ya itu tadi dari mengamati, dari kemudian melihat orang-orang yang ternyata kok sepertinya menyenangkan ya, begitu ya bekerja seperti itu gitu kan, psikolog kayak gitu kan ya, ketemu orang lah, membantu orang seperti itu. Jadi kan rasanya kok menyenangkan gitu ya. Terus kemudian ketika kita menjalani ternyata ya memang menyenangkan karena saya ketemu orang dari satu orang dengan orang lain. Bukan karena salah jurusan atau karena kecelakaan jurusan. Ada beberapa langsung yang kecelakaan jurusan. No gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi meskipun orang ini sama satu saudara, even kembar, itu ternyata beda karakter, kepribadiannya, caranya berperilaku. Terus kayak kita bicara satu orang dengan orang yang lain, meskipun pendekatannya bisa beda banget seperti itu. Dan
ya pada akhirnya saya jadi makin lama makin senang karena itu tadi kayak ada daya tarik yang kemudian ternyata ketemu lagi benang merahnya gitu ya, sehingga rasanya kok makin senang, makin happy gitu ya, satisfied di setiap prosesnya itu, sehingga kemudian ya alhamdulillahnya dari apa yang saya lakukan dengan sepenuh hati, kemudian kita jadi dapat achievement kayak gitu. Nah itu yang kemudian membuat kita makin suka, makin happy kayak gitu. Jadi walaupun bisa ya, karena bekerja itu nggak mungkin mulus-mulus aja, ada pressure dan sebagainya. Tapi karena you love it, you love it, ya kan, ya akhirnya menjalannya juga dengan enjoy. Betul. Kan. Jadi kalau ada orang bicara bekerja tidak ada tekanan sama sekali, sebenarnya tidak gitu. Walaupun itu passion ya. Meskipun itu passion, tetapi ketika kemudian itu sesuai dengan passion kita, maka tekanan itu ya kita bisa hadapi. Kita akan justru bagaimana cara menyelesaikannya. Terus ketika kita mengerjakannya, terlanjur cinta, betul. Dan ketika kita mengerjakannya, kita itu nggak perlu susah payah gitulah ya. Artinya soul-nya udah langsung nyambung. Sehingga ketika kita kerja rasanya kerja sambil bermain gitu ya, apalagi ketika di pekerjaan saya itu waktu itu sering membuat saya harus keluar kota kemana ketemu orang, seminar, jadi pembicara, ketemu orang, macam-macam kayak gitulah. Nah di setiap kali interaksi dengan orang, terus melihat wajah yang berbinar-binar, wajah orang happy, terus kemudian yang sebelumnya lesu, klien kemudian berterima kasih gitu kan, nemu orang yang tepat untuk perusahaannya, kemudian sistemnya mereka yang dari dulu mau jalan nggak jalan-jalan, terus setelah kita bantu terus oke, jadi jadi lebih settle, kemudian ketika di antara grup atau yang sejenis ininya kemudian dia lebih dulu untuk bisa menunjukkan hasil kerjanya karena dibantu kita. Organisasinya betul. berjalan dengan baik lagi. Betul, seperti itu. Jadi kepuasan dari sanalah yang kemudian membuat kita, ya pada akhirnya semua orang bekerja akan begitu ya. Tapi karena tadi itu senang ketemu orang lah gitu. Karena misalnya ada orang yang mungkin orang lain yang misalnya nggak suka ketemu orang gitu ya. Atau lebih suka mengerjakan di laboratorium, itu bisa jadi mereka juga akan happy dengan apa yang dikerjakan gitu. Ngutek-ngutek bikin desain, nggak usah ketemu orang, mereka berimajinasi. Mulai pagi sampai malam di depan laptop. Betul. Ya karena passionnya di situ ya. Passionnya di situ bisa juga gitu. Jadi dia seakan-akan makin menyelam itu makin mendapatkan dirinya ada di sana gitu. Walaupun lebih introvert kan, karena tadi itu kan bisa kerjaan orang di lab atau di depan laptop komputer itu kan biasanya orang-orang yang cenderung introvert kan. Betul. Tapi karena itu passion dia ya. Passion ya dia akan happy seperti itu. Orang aneh banget ya. Orang aneh banget. Kerja nggak ketemu orang, nggak ngomong gitu kan. Kalau ini kan nggak ketemu orang ini kan ya wis mau robek aja mulutnya. Udah serasa mau. Oke. Tapi intinya adalah sebenarnya suka untuk ketemu orang dan suka untuk talk aktif kan gitu loh. Iya, gitu. Jadi proses interaksinya itu loh, kemudian ada perubahan yang terjadi dari orang itu kalau saya gitu, itu yang membuat saya jadi makin happy gitu. Tapi itu tadi bahwa ada juga orang-orang yang nggak harus ketemu orang gitu ya, passionnya ketika melakukan sesuatu, misalnya meneliti gitu kan, terus ternyata dari hasil ini ketemu ini, wah, ketemu sesuatu yang baru, itu juga seneng banget kayak karena gitu. Passionnya, kan? Betul. Passion Bu Novi kan ya tadi ketemu orang, bicara, terus karena sejak awal pengen jadi seorang psikolog, go ahead, nggak sampai sekarang karirnya pernah jadi direktur di salah satu konsultan, sekarang punya sendiri your own company kan sebagai konsultan. Ya kayak sekarang ini misalnya kan, karena saya harus memulainya dari awal gitu ya. Itu kan juga nggak mudah, meskipun dulu sudah ada pengalaman gitu. Betul. Ya, benar-benar membangun dari awal seperti itu, membangun tim lagi gitu. Tapi kan. Karena passion kayak gitu. Jadi ya tetap happy aja lah gitu. Kadang-kadang gini ada yang ngomong karena passion misalnya. Salary kecil tuh doesn't matter atau gimana? Bisa jadi seperti itu ya. Karena ada sih yang ngomong kayak itu passion saya, jadi gaji itu nomor yang kesekian. Iya. Karena gini lah, kalau buat saya sendiri dan juga mungkin buat beberapa orang yang lain, bahwa besaran gaji bukan ukuran kebahagiaan saya atau kepuasan saya bekerja gitu ya. Kebetulan karena kalau saya perempuan gitu ya, karena saya perempuan, terus kemudian saya bukan kepala keluarga seperti itu. Selama pekerjaan saya lancar, saya happy mengerjakannya,
kemudian tim saya oke, seperti itu. Jadi saya ya happy aja melakukannya gitu, tidak ada masalah kayak gitu kan. Tapi itu kan di awal-awal biasanya Bu Novia, karena ketika Anda progres ya kan terkait dengan pekerjaan Anda, karena ya tadi passion lagi, Anda progres di sana hingga akhirnya namanya karir kan bisa dicapai dengan bagus, dan ketika karir dicapai dengan bagus akhirnya ya namanya salary juga mengikuti. Salary pasti mengikuti. Selain itu juga penghargaan yang non salary misalnya nih kesempatan seminar di luar negeri, ketemu dengan banyak orang gitu kan di berbagai negara. Terus kemudian juga misalnya setelah itu juga ada kesempatan traveling seperti itu. Nah, kebahagiaannya kerja, terus habis gitu selesai kerja capek traveling di kota tersebut, nyobain kulinernya. Nah itu yang kita nggak ke suatu tempat yang spot even gitu. Itu cuman one day aja lah ya. Iya gitu. Jadi biasanya meskipun kemudian saya harus nambah libur gitu ya, izin gitu ya. Tapi ya sudah happy gitu loh. Jadi diving misalnya di tempat yang di sana ada diving ya diving. Nggak mungkin diving di Kenjeran kan, nggak mungkin. Ya kan? Iya. Misalnya mau ada kerjaan di Lombok nih kan. Nah, betul kayak gitu. Jadi ya tadi kalau passion tuh seperti itu ya kan. Iya. Terlihat dari sumringahnya beliau di awal. Waduh ya, sumringahnya. Bercerita kerja karena passion, karena itu apapun ya kan, tadi bisa Anda orang yang suka di depan layar aja karena introvert Anda, tidak suka bertemu dengan orang, tapi this is your passion ya sudah gitu kan. Dan itu Anda akan menekunnya sampai kapanpun. Iya betul ya, kayak orang-orang di pelayanan kayak gitu kan, itu juga senang ketemu orang. Iya, senang ketemu orang gitu kan. Tapi ada juga yang misalnya aduh kalau bisa kalau kerja gak usah pakai urusan sama orang. Ribet lah, salah ngomong dikit, salah melakukan sedikit sudah jadi masalah kayak karena gitu. Servis kan. Iya, gitu servis. Dikomplain, dimarahi. Betul. Gitu kan, terus kita harus baik-baik, manis-manis sama mereka gitu kan. Ada orang yang nggak biasa begitu. Seperti itu. Di senyum-senyumin kan juga beda lagi. Iya, betul. Senyum yang sebenarnya. Iya. Oke. Ya itu sih kalau passion seperti itu, dan untuk achieve karir juga akan lebih gampang sih sebenarnya. Lebih mudah lebih mudah karena ya kita belajarnya jadi jadi mengalir. Kalau misalnya kayak di psikologi itu kan misalnya strength based, pendekatan yang strength based. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan kekuatan kita. Nah, apa yang membuat kita suka itulah yang kemudian lebih baik kita banyak lakukan karena jadi lebih mudah untuk melakukannya. Dan akhirnya lebih gampang atau lebih mudah menemukan kompetensinya kan. Betul. Dan ya kalau kita mau meluas-luaskan ke bidang-bidang yang sejenis juga itu rasanya kayak otomatis aja gitu loh. Jadi otomatis artinya oh iya ini juga menarik karena berhubungan ini mau nggak mau tuh belajarnya tuh terus nggak pakai didorong-dorong, nggak usah dipaksa-paksa gitu. Jadi kita mengalir, antusiasmenya tuh mengalir karena passion tadi. Asik ya kalau passion itu. Oh asik. Sekarang kayaknya kita juga harus menggali versusnya. Nah ini sekarang Pak Nurdin ini saya harus tanya, Anda ini kerja ini karena passion atau opportunity? Jadi gini, sebenarnya satu aja ya cukup ajaib juga ya lompatannya itu. Jadi kalau saya tuh sebenarnya bukan karena passion, cuman masih ada garis benarnya dengan passion. Yang pasti saya tuh suka ketemu orang, pasti. Suka ngomong dengan orang, iya. Tetapi jenis pekerjaan saya itu bertolak istilahnya banyak berlawakan dengan background saya. Dengan model background saya sebenarnya seorang keuangan, ya kan. Terus kemudian berkarir dengan sejenis dengan Anda dulunya kan di industri konsultan dan lebih spesifik juga di human resource kan. Nah, terus sekarang juga berkarir di industri kreatif ya kan, juga berbeda lagi. Nah, itu karena opportunity sih sebenarnya. Karena opportunity ya. Betul. Jadi ketika dulu ada lowongan di perusahaan konsultan itu ya kan, saya apply aja. Belajar. Walaupun backgroundnya nggak cocok, tapi ya justru karena waktu itu kan ada kondisi yang memang membuat dia harus resign dari company-nya gitu. Betul. Gitu kan. Bukan karena di-kick lo ya. Bukan. Krisis waktu itu lagi krisis. Nah, tapi kok ajarnya ya diterima gitu loh kan. Sementara waktu itu saya apply dengan beberapa orang ya. Backgroundnya linear dengan industri itu, dengan konsultan HR itu, tapi salah satu yang diterima adalah saya yang backgroundnya sangat-sangat berbeda gitu. Saya awal berpikir gini, mungkin
apa ya, saya dijadikan sales kali ya atau marketing kali ya saat itu ya. Pinter gacor soalnya. Nah, karena pinter ngomong dan ketika presentasi ya saya bisa presentasi. Kan ada waktu itu kalau nggak salah ada tes presentasinya. Ada, jadi ya bikin materi juga nggak bisa amat gitu. Tapi ternyata mungkin saya bisa ngomong dengan baik dan bisa ber-RQ cukup dengan baik gitu kan. Pinter berimprovisasi. Nah mungkin kata direktur saya yang dulu tuh, ini anak ada bakat sebenarnya, katanya kan seperti itu, sehingga dijeburkan di situ gitu kan, di ISR itu. Walaupun sebenarnya chairman waktu ketemu loh, anak ini salah sebenarnya di konsultan manajemen keuangan, bener kan? Ya itu di divisinya Ibu LD, gitu kan. Tapi Bapak BP mempertahankan. Karena Bapak BP itu psikolog, itu jadi dia tahu potensi. Ini anak punya potensi di sini, tapi belum tereksplor gitu kan dengan baik gitu. Jadi sekarang harus berterima kasih dong sama Bapak BP. Iya, he's one of my good mentor lah, seperti itu ya. Tapi akhirnya effort saya untuk adaptasi dengan dunia baru itu cukup berat. Pastilah. Iya. Karena belajar hal yang baru ya. Belajar yang baru lagi, saya harus belajar tentang human resource, ya kan, belajar tentang dunia psikolog juga, ya kan. Sampai dulu saya belajar, misalnya Bu Novi ada training handwriting analysis, saya pun juga ikut, ya kan. Ada kelas untuk bagaimana interview orang, saya juga ikut, ya kan. Sampai scoring saya juga ikut. Ini apa tuh ya soalnya? Nah, tapi yang saat itu ditekankan adalah saya yakin bahwa kalau saya punya kemauan belajar yang tinggi, saya bisa. Jadi saya memulai untuk bagaimana cara saya harus istilahnya ngejar gap ya dengan teman-teman yang di dunia itu, ya kan, di dunia human resource itu. Nah, saya harus push diri saya untuk belajar. Nah, ketika saya push diri saya untuk belajar dan ternyata saya bisa, saya bisa loh. Nah, tapi waktu itu merasa nggak, misalnya, waduh ngapain ya sekarang kok ketemu? Sempat desperate. Desperate. Oke. Itu yang saya nggak tahu ya. Kamu nggak tahu, makanya. Jadi istilahnya saya merasa bahwa saya kayak salah tempat deh. Oke. Sempat seperti itu. Iya, tapi kan luar biasanya ya itu tadi, akhirnya survive lah ya. Jadi sempat seperti itu karena saya harus balik lagi ke dunia saya dulu ya. Itu sempat seperti itu. Jadi perang batin itu ada di situ, apalagi karena keluar dari zona nyaman sih waktu itu. Betul, keluar dari zona nyaman di dunia yang baru yang sangat totali berbeda. Itu sih Bu Novi. Dan bersyukurnya adalah gini, ternyata kalau saya mau belajar itu saya bisa. Nah, ketika saya belajar dan saya bisa, saya belajar untuk mencintai dunia saya itu yang baru itu. Love what you do. Yes. Kalau saya do what you love. Oke. Itu berasal untuk love what you do. Okay. Jadi ini sudah ada di depan mata ini, ya kan? Kamu mau punya good career or not kan, gitu kan? Yang pasti adalah sama juga, Anda akan ketemu dengan orang, gitu kan? Anda juga akan istilahnya gacor sama orang, tapi different istilahnya berbeda. Dunia, gitu kan. Nah, kalau dulu misalnya ketemu dengan misalnya debitur atau nasabah atau lingkungan seperti itu. Sekarang ketemu dengan klien, dengan company, ngasih training, ngasih konsultasi, terus bikin sistem, ya kan. Nah, itu hal yang baru dan saya harus mencintai itu. Dan ketika mencintai itu, kok karir saya lumayan ya? Ya enggak? Iya, jadi, betul. Karir saya cukup lumayan di sana dan akhirnya cukup progres, gitu loh. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus belajar banyak di sini sehingga ini juga menjadi suatu karir bagi saya. Nah, jadi akhirnya saya tidak harus punya passion ya bekerja itu. Oke. Dan mungkin bisa jadi banyak ya teman-teman yang seperti itu gitu loh. Jadi yang kesasar di awalnya, atau misalnya mau nyari karir yang sesuai dengan passionnya tapi nggak ketemu-temu. Ya sekarang mana yang datang lebih dulu, itu tangkeplah kesempatannya. Karena gini, kerja kalau nunggu passion kadang nggak ada berapa loh. Betul. Bener nggak? Betul. Kecuali kita menciptakan pekerjaan itu loh ya. Betul. Kecuali kita menciptakan. Karena ada kasus dia lulus di suatu kampus dengan fakultas yang A misalnya. Dia mencari pekerjaan seperti itu nggak ada dapat. Betul. Sampai dia nunggu katakanlah 2 tahun baru dapat. Nah itu kebangetan sudah.
Tapi ada loh kasus seperti itu. Iya. Ya Jadi kan? harus realistis lah. Iya. Anak muda eman apa sia-sia, jangan disia-siakan usia Anda, energi Dan kesempatan Anda. yang ada. Betul. Karena gini, ketika kesempatan itu ada dan datang, kalau Anda belajar untuk mencintainya, ya kan, walaupun effortnya lebih gede lah daripada yang punya passion. Betul. Tapi ketika Anda bisa sukses melaluinya, ya karir Anda akan oke. Dan sebenarnya itu apa ya, menunjukkan bahwa kita ini punya achievement orientation yang bagus gitu. Betul. Dan inilah yang sebenarnya akan ke bawah. Artinya dimanapun kita berada, maka pekerjaan sebagai informasi bahwa meskipun saya menyukai pekerjaan saya, tetapi ketika pada batas-batas tertentu ada pekerjaan yang saya belum pernah lakukan. Iya. Dan itu mau nggak mau harus membuat kita belajar lagi. Betul. Jadi sama, jadi kayak tadi achievement orientation-nya tadi itu harus tetap ada. Jadi mau sudah sesuai bidangnya, mau nggak sesuai bidangnya itu harus dipelihara. Betul. Karena ketika Anda sampai pada posisi tertentu, batas tertentu, pasti akan ada lagi kesulitan-kesulitan yang muncul dan kemauan untuk menyelesaikannya itu adalah kuncinya di sana. Apapun, walaupun itu adalah passion Anda, itu bukan passion Anda harus belajar terus. Dan setiap masalah akan selalu ada dan datang, dan itu Anda harus solve itu, gitu kan. Betul. Cuma yang membedakan adalah ketika Anda sudah mau, kayak misal saya mau belajar itu dan Anda sudah menjalaninya sekian tahun, hingga akhirnya itu dapat dikatakan itu semi passion Anda secara tidak sadar akan menjalaninya dengan smooth gitu loh kan. Dan karir Anda juga akan sangat oke di sana karena Anda terbiasa untuk belajar baru lagi. Dan jangan salah, Anda juga bisa akhirnya head to head dengan orang yang punya passion di sana. Betul. Itu saya alami waktu itu. Gitu. Bukan berarti ingin mengalahkan orang itu enggak, gitu kan? Tapi saya gini, kita dapat achieve position kan karena prestasi kita, karena progres kita, itu sih. Oke. Dan setelah itu dari yang pekerjaan itu pindah lagi yang seperti sekarang ini. Beda lagi kan, situasinya beda lagi. Betul. Akhirnya ke industri kreatif ya kan, industri kreatif itu juga berbeda lagi. Tapi karena sejak awal dulu ketika di industri konsultan HR itu saya sudah menerapkan diri saya untuk mau belajar dan punya kemauan belajar yang tinggi, itu akan lebih mudah lagi. Tadi itu kebawa terus semangatnya sampai hingga kapanpun itu akan terbawa gitu loh, karena suka belajar hal yang baru lagi. Itu sih Bu Novi. Jadi bukan lagi terkait dengan passion atau tidak, tapi itu kerjakan dan belajarlah dan cintailah. Oke. Iya, betul. Nah, jadi pesannya apa nih untuk yang tadi itu, kalau misalnya lagi nemuin kesulitan, terus kok merasa, aduh kok nggak sesuai kayak gitu, terus aduh kok cek soroman susah sekali. Oh iya, saya sempat desperate kan tadi saya bilang gitu kan. Jadi ketika masa percobaan itu saya sempat desperate gitu kan. Saya 3 bulan tuh nggak lulus loh, diperpanjang bulan keempat. Nggak akhirnya lulus. Iya. Tapi seperti itulah gitu ya. Jadi apalagi situasi sekarang di mana ekonomi belum sepenuhnya pulih gitu ya. Maka bagi yang sekarang sedang mencari kerja, itu tadi Anda bolehlah punya idealisme bahwa nanti ingin bekerja sesuai passionnya. Tetapi itu tadi opportunity, yang kesempatan yang datang pertama itu lebih baik ditangkap. Betul. Karena di sana nanti siapa tahu Anda akan benar-benar ketemu dan bisa kembali lagi ke passion Anda. Betul. Seperti atau itu. misalkan ada punya kemauan belajar yang tinggi, hingga akhirnya itu Anda cintain dan Anda akan terus di sana. Dulu ketika saya saya kembali lagi Bu Novi, ketika desperate tadi saya bilang, masa sih saya cukup 3 bulan 4 bulan di sini doang. Iya, malu lah. Ada gitu tensinya ya. kan gitu. Iya. Terus apa kata teman-teman saya gitu yang di luaran sana gitu kan. Balik lagi nih di dunia ini gitu kan. Iya. Nah, jadi tapi kan sebenarnya tidak ada yang salah kan ketika kemudian bekerja sesuai dengan opportunity yang ada. Buktinya sekarang juga karir sukses, saya kan? waktu itu sukses gitu kan. Hingga sekarang pun juga kita berpindah jalur lagi atau aliran lagi, itu juga saya bisa melakukan dengan baik gitu kan. Jadi itu tadi, bahwa kemauan belajar itu paling penting. Betul. Dan bahwa Anda yakin di dunia yang Anda kerjakan itu adalah karir Anda. Betul, ya. Jadi apa yang sekarang kita temui ya itu yang benar-benar harus kita jalani dengan baik, dengan maksimal, seperti halnya kita merasa itu ya, passion kita gitu ya. Ya akhirnya itu satu passion kalau saya bilang. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi akhirnya karir Anda juga akan bisa sejalan dengan orang yang punya passion di situ.
Oke, karena saya beberapa kali kemarin tuh waktu bulan puasa itu juga dimintai oleh Disnaker ya untuk memberikan pembekalan terhadap para pencari kerja di Surabaya. Nah, yang ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan saya dan mungkin juga bagi banyak pihak bahwa ternyata teman-teman itu tadi itu jadi banyak yang misalnya memang benar-benar mereka keluar PHK karena situasi ekonomi. Ada yang baru lulus tapi belum dapat kerja seperti itu. Apalagi dia harus berkompetisi dengan orang yang sudah pengalaman gitu kan. Nah itu ada dua saya nemuin. Yang pertama itu benar-benar karena saya sudah nge-touch mereka ya. Yang pertama itu dari mahasiswa psikologi gitu ya. Psikologi dari kampus saya gitu, dari kampus saya. Waktu itu dia sudah lulus setahun, dari waktu itu acara itu dia sudah lulus setahun, terus kemudian kok belum kerja. Saya pikir waduh kok masuk kampus saya nggak kerja gitu ya. Mungkin dia lagi nyari passionnya seperti apa. Tapi kemudian ternyata saya bilang kan, saya menerima magang gitu ya, kantor saya menerima magang dan sebagainya. Ternyata dia apply untuk magang kan, kirimkan ini untuk magang. Ternyata ketika kemudian dipanggil untuk magang, mau dipanggil wawancara itu nggak ada. WA-nya langsung hilang nomornya, ghosting. Dia yang mengghostingkan diri. Jadi loh gimana ya, dia sendiri yang minta magang, dipanggil untuk magang, dia nggak mau kayak gitu. Terus ada lagi, satu lagi orang dari industri kreatif, dia sudah bisa jualan online gitu ya, jadi snack jualan online udah biasa kayak gitu. Dia sudah lulus juga dari universitas saya kan artinya nggak jelek-jelek amat ya ini. Iya. Universitas Anda itu sekarang ranking 495. Betul. Dunia sudah ya. masuk top 500 ya. 500 betul, 500 dunia betul. Ikut ngupdate ya. Oh iyalah. Nah, itu juga setahun lulus dan dia ini padahal ya sekok jurusannya itu sesuai itu, kemudian udah saya panggil untuk saya, maksud saya untuk support tim saya gitu untuk digital marketing. Waktu saya ceritakan kondisinya begini, saya kasih tugas, tolong evaluasi tentang medsos yang kita miliki, terus kasih masukan kira-kira bisa seperti apa. Besoknya setelah itu dia waktu itu ya besoknya dia WA saya, Bu mohon maaf saya mau mundur ini meskipun saya seakan-akan mau melepaskan kesempatan ini, menyanyiakan kesempatan. Nah itu loh. Nggak ghosting lah dia. Nggak ghosting, tapi itu tadi loh Pak, jiwa bertarungnya itu nggak ada. Oh iya. Loh, itu loh kalau pengen seperti saya. Itu dikasih kesempatan, sudah dikasih kesempatannya datang, nggak dipakai. Itu bukan saya yang nolak loh. Itu mereka dengan sukarela mengundurkan diri. Menolak diri dengan ya baru ngelihat apa yang kita tawarkan kayak gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya dia harus bisa nangkap opportunity-nya gitu loh kan. Betul. Seperti itu. Ya itu, karena saya menangkap opportunity saat itu kan, ya sudah saya jalanin dan ya alhamdulillah karir saya bagus. Ya, alhamdulillah bagus dan saya rasa juga banyak. Ya kan waktu itu karir saya bagus nggak? Betul, ya bagus banget. Dan banyak kan narsumnya kita, narasumbernya Talk itu yang tidak selalu mereka linear gitu. Dengan backgroundnya. Dengan backgroundnya dan mereka ya yang kita undang tuh orang-orang yang sukses gitu. Seperti itu. Jadi itu sih bahwa versus kali ini antara passion dan opportunity. Bahwa tidak ada yang salah dengan dua-duanya. Kalau Anda mendapatkan passion, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada passion, ya Anda kejar itu, Anda fighting untuk itu, ya kan? Itu opportunity dan nggak boleh diem. Artinya ketika menunggu kerja jangan cuma ngirim surat lamaran terus nunggu loh ya. Itu yang jangan, itu sudah janganlah. Anak muda terus punya energi banyak. Jangan sia-siakan usia Anda, meskipun orang tua Anda mampu. Oh, apalagi itu. Meskipun orang tua Anda mampu dan kemudian bisa ngasih uang saku Anda. Kebanyakan kalau orang tuanya mampu, mohon maaf ya, Anda akhirnya jadi manja. Iya. Jadi maksudnya meskipun kemudian orang tuanya bisa ngasih uang saku tiap bulan, dan atau mungkin gaji pertama Anda itu lebih kecil dari uang saku yang kasih orang tua, tangkap kesempatan yang ada. Ya, kan, anak muda harus. Karena nggak mungkin Anda netek ke orang tua terus. Oke, menarik sekali. Kita sudah provokasi mereka ya. Orang muda harus bersemangat gitu, jangan letoy apalagi ayo. Dan banyak cari mentor. Oke. Karena saya dulu ketika kembali lagi saya cari mentor sebagainya. Dulu salah satu mentor saya Bu Novi, terus Bapak BP.
Ibu MR, Ibu NF, senior-senior semua lah ya saya tuh ya. Karena saya tuh sama masih kerucuk lah di situ. Jadi saya harus cari mentor dan saya bersedia harus ngetuk pintunya gitu kan. Saya mau belajar ini boleh enggak gitu. Dan saya bersyukur saat itu senior-senior saya itu adalah welcome semua. Dan karena komunikasi saya dengan para senior juga sangat baik saat itu, sehingga mereka juga membuka pintunya dengan lebar sih dan mau ngajarin dengan baik. Ngajarnya bukan ngajarin dengan istilahnya kayak apa ya, ngajar belajar enggak, ngasih langsung kasus. Iyalah, kasih kasus lah, ya dilihat siapa yang diajari. Ya itu, dan yang mau diajarin pun kayak saya tuh harus bisa ngejar dengan cepat. Oke. Ya enggak? Baik. Itu sih, jadi kembali lagi bahwa kalau ada dapat passion Anda ya alhamdulillah, kalau enggak kejar itu, seriusin itu, cintai itu, dan karir Anda juga akan bagus. Oke. Sukses untuk teman-teman yang sekarang sedang hunting pekerjaan, tangkap kesempatan yang ada dan kemudian tekuni di sana karena rezeki Anda akan datang dari sana nanti. Oke, thank you ya untuk Entalk, sampai jumpa lagi. Oh ya, terima kasih sekali lagi untuk Praksis ya. Praksis Apartemen, terima kasih tempatnya, tempat ngobrol yang enak. Ada 2 kamar di sini. Iya, tapi saya nggak mau saya. Kenapa? Ya, saya mau pulang. Nyaman loh di sini. Iya. City view. Iya, dekat kantor. Dekat kantor, kan? Jadi nggak jauh-jauh. Iya, tinggal loncat ya. kan ada kantor di sini punya unit di sini kan gitu. Oke, ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, terus bunyikan loncengnya untuk yang baru subscribe supaya setiap kali kita tayang Anda akan dapat notifikasinya. Oke, sampai jumpa ya sampai di jumpa. episode berikutnya.